Alifatul Rasyidah, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Mari disimak videonya ya. Pada mata kuliah ini terdapat 7 pembahasan. Pertama, konsep profesi. Kedua, definisi dan tupoksi pendidik. Ketiga, kualifikasi pendidik. Keempat, kode etik guru. Kelima, organisasi profesi pendidik. Keenam, pembinaan dan pengembangan profesi pendidik. Dan yang ketujuh, sertifikasi guru. Nah, pembahasan yang pertama mengenai konsep profesi. Profesi melibatkan beberapa istilah yang saling berkaitan. Di antaranya profesi, profesionalitas, profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme. Mari kita bahas satu persatu. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus, memiliki kelegalan, dan diakui keterampilannya oleh khalayak umum. Profesional yaitu orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan pekerjaan keahlian khusus dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. Profesionalisme yaitu kelakuan, tujuan, nilai, atau kualitas yang mencerminkan profesi. Profesionalisasi yaitu suatu proses menjadi seseorang yang memiliki profesi. Nah, teman-teman, banyak sekali loh jenis-jenis profesi itu. Di antaranya nih ya, seperti guru, polisi, dokter, tentara, pemadam kebakaran, koki, dan masih banyak lagi jenis-jenis profesi lainnya. Nah, pembahasan yang kedua mengenai definisi dan tupoksi pendidik. Pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan. Nah, sekarang pendidik bagaimana sih kita bahas? Jadi, pendidik bisa disebut sebagai tenaga pendidik, di mana banyak sekali macamnya loh. Di antaranya nih seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tenaga pendidik, yaitu guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, terdapat tupoksi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 52 tentang guru, yakni 1. Merencanakan pembelajaran, 2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, 3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 4. Membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, 5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, dan yang ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.
pada Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya diantaranya 1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. 2. Menyusun silabus pembelajaran. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 5. Menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. 6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya. 7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran. 8. Melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. 9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, khusus guru kelas. 10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah atau madrasah dan nasional. 11. Membimbing guru pemula dalam program induksi. 12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. Nah, pembahasan yang ketiga mengenai kualifikasi pendidik. Terdapat kualifikasi bagi pendidik, yaitu kualifikasi akademik. Kemudian terdapat kompetensi pendidik juga. Jadi, jika ingin menjadi seorang guru, harus memiliki kualifikasi pendidik, di antaranya kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Nah, kualifikasi akademik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 2, tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan kompetensi pendidik merupakan kemampuan melakukan sesuatu dimensi-dimensi meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut UU SP Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 10, sekurang-kurangnya 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kemampuan pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi keprofesian, dan kompetensi sosial. Bagi seorang guru pendidikan anak usia dini, harus memiliki kualifikasi tersebut, dan itu merupakan hal yang sangat penting loh. Pembahasan keempat mengenai kode etik guru. Kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap, perilaku, dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Terdapat tujuan kode etik, diantaranya menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Selanjutnya, penetapan kode etik. Penetapan tersebut hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya serta tidak boleh perorangan. Terdapat sanksi pelanggaran kode etik, yaitu sanksi moral dan teguran. Karena pada umumnya kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Misalnya, mendapat celaan dari rekan-rekan. Selanjutnya, terdapat sanksi terberat, yang mana si pelanggar akan dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Pada pembahasan kelima mengenai organisasi profesi pendidik, terdapat organisasi dalam profesi pendidik, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Tujuan organisasi dalam pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan komunikasi dan juga pertukaran
pertukaran informasi di antara anggotanya, serta tempat berkumpulnya para ahli yang memiliki komitmen yang sama dalam perkembangan pendidikan anak usia dini. Nah, organisasi pada pendidikan anak usia dini terbagi dalam lingkup internasional maupun nasional. Berikut penjelasannya. Organisasi profesi pendidik dalam lingkup internasional. Pertama, National Association for the Education of Young Children atau NAICI. Asosiasi ini mengelola sistem akreditasi nasional sukarela untuk program anak usia dini yang berkualitas tinggi, mensponsori berbagai inisiatif untuk meningkatkan persiapan profesional pendidik anak usia dini dan menghasilkan sumber daya anak usia dini. Kedua, Association for Childhood Education International merupakan komunitas global pendidik dan advokat yang menyatukan pengetahuan, pengalaman, dan perspektif untuk bertukar informasi, mengeksplorasi inovasi, dan advokasi untuk anak-anak. Selanjutnya, organisasi dalam lingkup nasional. Organisasi pendidikan anak usia dini terbagi dua bagian, yaitu organisasi pendidikan anak usia dini melalui jalur formal dan jalur non-formal. Organisasi pendidikan anak usia dini melalui jalur formal di antaranya: pertama, GOP TKI, yaitu Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia, yang terdiri dari yayasan penyelenggara taman kanak-kanak yang tergabung dalam 15 organisasi besar di Indonesia, antara lain Aisyah, Muslimat Nahdlatul Ulama, Perwari, Wanita Islam, Taman Siswa, dan sebagainya. Organisasi ini turut membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pendidikan tenaga kependidikan. Kedua, IGTKI, yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Visi IGTKI adalah membentuk tenaga pendidik yang berkualitas, sedangkan misi dari organisasi ini antara lain adalah melaksanakan berbagai pelatihan, workshop, dan seminar yang menunjang profesionalisme tenaga pendidik dan membentuk watak anak bangsa. Ketiga, IGRA, yaitu Ikatan Guru Rodotul Atfal. IGRA ini khusus untuk para pengelola dan pendidik taman kanak-kanak Islam. Kegiatannya membahas dan melaksanakan ajaran Islam di taman kanak-kanak Islam, dan juga didukung oleh Departemen Agama. Organisasi pendidikan anak usia dini melalui jalur non-formal, di antaranya 1. Konsorsium PAUD merupakan organisasi pertama yang dibentuk oleh Direktorat PAUD. Konsorsium PAUD adalah sekelompok orang dari berbagai keahlian yang membantu Depdiknas dalam hal ini Direktorat PAUD untuk memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan PAUD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. 2. Forum Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah kerjasama untuk menyatukan visi, misi, langkah, dan peran masing-masing anggota dalam rangka pengembangan anak usia dini seutuhnya. Forum Pendidikan Anak Usia Dini juga mendirikan pusat informasi dan pelatihan bagi pendidikan anak usia dini. 3. Himpaudi bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, dan juga berperan sebagai mitra pemerintah dengan masyarakat. Pembahasan ke-6, yaitu pembinaan dan pengembangan pendidik. Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik, sangatlah penting dilakukan bagi seorang pendidik
apalagi jika melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi maupun karir untuk guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, pembinaan dan pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Lalu kegiatan tersebut harus sesuai dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pembinaan dan pengembangan profesi guru kejuruan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melalui supervisi. Kedua, melalui pelatihan. Dan yang ketiga, melalui pendidikan lanjutan. Nah, selanjutnya pembahasan ketujuh mengenai sertifikasi guru. Berikut penjelasannya. Pengertian sertifikasi guru dari beberapa ahli. Di antaranya, menurut Mulyasa, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Menurut Martinus Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Jadi, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Bagi pendidik, sertifikasi merupakan pengakuan terhadap profesi pendidik sekaligus pemberian izin untuk melaksanakan praktik mendidik. Terdapat pelaksanaan, alur, dan prosedur sertifikasi guru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau pola PSPL. Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Kedua, penilaian portofolio atau pola PF. Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. 3. Pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Itulah pelaksanaan, alur, dan prosedur sertifikasi guru. Itulah pembahasan secara singkat mengenai mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.